Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Lutfina Najulmi Almundia dari Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi coping dalam stres akademik di SMA. Apa sih strategi coping itu? Menurut Aldwin dan Revenson, dalam buku Kerta Muda, strategi coping merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan tiap individu untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau masalah yang dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan yang bersifat menyakitkan, serta ancaman yang bersifat merugikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi coping merupakan cara individu untuk mengatasi stres. Apa sih yang menjadi penyebab strategi coping dalam stres akademik di SMA? Perlu kita ketahui, penyebab stres akademik dapat disebabkan oleh materi pelajaran yang sulit bagi siswa sehingga siswa muncul rasa takut terhadap guru yang mengajar. Ada beberapa faktor penyebab stres pada siswa, yaitu tuntunan akademik yang dinilai terlampau berat, hasil ujian yang buruk, tugas yang menumpuk, dan lingkungan pergaulan. Stres akademik disebabkan oleh akademik stresor. Akademik stresor yaitu stres yang berpangkal dari proses pembelajaran seperti tekanan untuk naik kelas, lamanya belajar, mencontek, banyak tugas, rendahnya prestasi yang diperoleh, keputusan menentukan jurusan dan karir, serta kecemasan saat menghadapi ujian. Akibat dari strategi coping dalam stres akademik di SMA yaitu karena akademik dapat menyebabkan gangguan tidur, sakit kepala, leher tegang, gangguan makan, hingga penyalahgunaan minuman beralkohol. Sehingga stres akademik yang dialami mempengaruhi kondisi mental dan fisik siswa SMA yang berimplikasi pada penurunan kemampuan akademik. Karena stres akademik dan bisa juga dari perubahan sosial yang dialami remaja sangat berkaitan dengan kelompok teman sebaya, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menurut Cox, dalam buku Siswanto mengategorikan akibat stres menjadi 5 kategori, yaitu pertama, akibat subjektif. Akibat subjektif yaitu akibat yang dirasakan secara pribadi seperti gelisah, depresi, kelelahan, dan kekecewaan. Yang kedua ada akibat perilaku. Akibat perilaku yaitu akibat yang mudah dilihat karena berbentuk perilaku-perilaku tertentu seperti penyalahgunaan obat, emosi, dan tertawa. Yang ketiga ada akibat kognitif, yaitu akibat yang mempengaruhi proses berpikir, seperti tidak mampu mengambil keputusan yang sehat,
kurang dapat berkonsentrasi, dan mengalami rintangan mental. Yang keempat ada akibat fisiologis, yaitu akibat-akibat yang berhubungan dengan fungsi atau kerja alat-alat tubuh, seperti tingkat gula darah meningkat, denyutnya jantung atau tekanan darah naik, dan berkeringat. Yang terakhir ada akibat keorganisasian, yaitu akibat yang tampak dalam tempat kerja, seperti absen, mengasingkan diri dari teman sebayanya, ketidakpuasan dalam tugasnya. Ada apa aja sih bentuk atau macam-macam strategi coping? Bentuk atau macam-macam strategi coping, yang pertama ada strategi coping berfokus pada masalah, yaitu usaha atau mengatasi stres dengan cara mengatur atau mengubah masalah yang dihadapi dan lingkungan sekitar yang menjadi penyebab tekanan. Yang kedua, ada strategi coping berfokus pada emosi, yaitu strategi penanganan stres di mana individu memberi respon terhadap situasi stres dengan cara emosional. Apa sih solusi stres akademik di SMA menggunakan strategi coping? Solusi stres akademik menggunakan strategi coping yaitu menggunakan strategi coping berfokus pada masalah dan strategi coping berfokus pada emosi. Karena strategi coping tersebut sangat berguna untuk pemilihan strategi coping yang tepat oleh siswa SMA dalam menghadapi stres akademik dan akan mempengaruhi keberhasilan akademik. Oleh karena itu, diperlukan peran dari pembimbing akademik, orang tua atau keluarga, teman, dan motivasi dari dalam diri siswa sendiri, sehingga pentingnya peran lembaga bimbingan konseling yang ada di perguruan tinggi. Solusi upaya siswa SMA tidak mengalami strategi coping atau stres akademik yaitu dengan cara mengatur waktu dengan baik, menjaga pola makan, tetap aktif secara fisik, dan mengatur waktu tidur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi coping berfokus pada masalah itu, siswa sedang menghadapi masalah yang dapat dikontrol oleh siswa. Sedangkan strategi coping berfokus pada emosi, yaitu siswa sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit dikontrol. Namun, terkadang siswa juga menggunakan strategi coping tersebut secara bersamaan. Hal inilah yang dapat membuat siswa terhindar atau mengalami stres akademik rendah.